Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kabarnya selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi guys dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Jadi di video kali ini ya, ini masih hangat-hangat juga ya guys ya, dan harus kita bahas sama-sama ya, bahwa di sini guys, yang video reaksi kali ini ya, kita akan membahas yaitu tentang tajuknya, yaitu Prabowo Son Presiden Partai Buruh Indonesia guys ya, nak perang nih ya. Dan ini juga apa ya, siapa yang getar-getir ini sebenarnya kan? Tentu kita pun tengok seperti apa videonya ya kan. Mari kita sama-sama tengok videonya. Mungkin korang semua boleh, nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh korang tonton video originalnya. Sebelum kita tengok videonya, buat korang semua yang suka dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Jom kita tengok videonya. Jom. Dua orang Indonesia terbunuh, itu sama saja menyatakan perang. Satu orang Indonesia terbunuh, itu menyatakan perang. Wah, kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia ya. Janganlah kita lari menyerut dalam gua. Takut bila sembang, perang. Tapi bila jadi betul-betul, semua hilang. Sekiranya berlaku perang ya, antara Indonesia dengan Malaysia, Britain ya, United Kingdom akan bersama Malaysia. So FPDA ni adalah hubungan pertahanan melalui persetujuan bimbang hala di antara UK, Australia, New Zealand, Malaysia dan juga Singapura yang ditandatangani pada tahun 1971, yang dengannya kelima-lima negara ini akan saling membantu jika terdapat serangan luar terhadap semenanjung Malaysia maupun Malaysia Timur. Setahu aku lah, 14 tahun aku dalam tentera, aku pernah memegang jawatan pegawai staf 2 strategi. Kita tak ada langsung nak berperang dengan siapa-siapa. Kita pun tak ada memusuhi mana-mana negara pun. Sebab kita ni adalah di antara negara paling neutral yang menjaga hubungan diplomatik dan ketenteraan dengan semua negara. Ada yang kata netral guys ya. Malaysia ya. Cuba korang dengar apa kata Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Saya kawan ini pemikiran apa? Malaysia itu mereka saudara-saudara kita kok. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Okey, sebelum kita lanjut videonya, ini sangat keren untuk kita bahas guys, karena ya yang namanya netizen ya, apalagi netizen Konoha ya banyak nih guys, banyak sedikit-dikit perang, apa kita takut segala macam kan. Padahal apakah bisa berlaku perang antara Indonesia dan Malaysia guys ya? Tentu saya sebagai orang Indonesia tidak berharap akan sedemikian rupa guys ya, akan terjadinya perang antara Indonesia dan Malaysia, karena kita ini guys ya satu rumpun. Walaupun mungkin ya netizen Indonesia mungkin banyak yang tidak setuju dengan satu rumpun, makanya di kolom komentar itu banyak yang kita tidak serumpun segala macam ya. Itu pemikiran masing-masing guys. Tetapi tentu kita ambil pikiran global istilahnya, rakyat Indonesia, bahwa banyak yang setuju dengan serumpun, karena presiden kita pun ya dari dulu ya, presiden kita mengatakan Indonesia, Malaysia adalah negara serumpun ya, yang mana Indonesia dan Malaysia ini guys ya dari dulu itu rapat sekali hubungan diplomatiknya ya kan. Kalau memang kita melihat sejarah dulu ya oke lah, itu sejarah yang lalu guys ya, tetapi jangan sampai sejarah itu berulang kembali. Oke, kita tengok seperti apa videonya ya, seperti apa, apakah memang Indonesia dan Malaysia ini ada kemungkinan untuk berperang segala macam ya. Kita tengok langsung videonya, jom nanti tontonnya videonya sampai selesai guys ya, supaya kita tidak gagal paham. Oke. Massa buruh dari Partai Buruh dan FSPESMI menggelar aksi protes di depan Kedutaan Besar Malaysia, menuntut keadilan atas tewasnya 2 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kasus ini memicu kemarahan publik. Sementara di sisi lain, ada seruan untuk penyelesaian diplomatis guna menjaga hubungan bilateral. Massa buruh mengutuk tindakan polisi Malaysia yang menembak tanpa pengadilan 2 TKI dan menuntut pertanggungjawaban hukum bagi pelaku. Mereka juga mendesak Menteri P2Mi segera bertindak,
termasuk menjemput 3 pekerja migran yang masih sakit di Malaysia. Jika dalam 3 hari tidak ada tindakan, massa mengancam akan mengepung kantor Menteri P2Mi dan Kedubes Malaysia. Mereka membandingkan sikap pemerintah saat ini dengan tindakan Prabowo Subianto sebelum menjadi presiden, yang aktif membela TKI menghadapi hukuman mati di Malaysia. Di sisi lain, sebagian pihak menilai konflik harus diselesaikan dengan damai. Ya, harus dengan Prabowo damai. dalam pernyataannya 10 tahun lalu menekankan bahwa Malaysia adalah negara tetangga dan saudara serumpun. Sehingga konflik harus dihindari. Masalah hukum harus diselesaikan melalui diplomasi dan jalur internasional. Karena ketegangan dapat merugikan ekonomi dan stabilitas kedua negara. Betul sekali guys, itu sangat setuju saya ya, bahwa Presiden Prabowo saja mengatakan sebelum menjadi presiden ya, mengatakan bahwa kita ini negara serumpun ya, saudara begitu guys ya. Masa sedikit-dikit perang, sedikit-dikit ganyong Malaysia, ya Allah. Kita ini saudara guys ya. Kita ini saudara, bayangkan ya. Karena di Malaysia itu banyak sekali istilahnya orang-orang Indonesia, orang-orang yang menetap di sana, berkeluarga di sana, menikah dengan orang-orang Malaysia begitu guys. Kalau perang itu kayaknya tidak masuk akal guys ya. Tidak masuk akal begitu. Itu menurut saya sih. Bagaimana pandangan teman-teman ya? Boleh komen saja di kolom komentar guys ya. Allahu Akbar. Oke, pada hari ini Partai Buruh dan FSPMI kembali turun ke jalan di depan Kedutaan Besar Malaysia. Kembali mengingatkan kepada pemerintah Indonesia sekaligus pemerintah Malaysia agar sungguh-sungguh bahwa telah terjadi pembunuhan, bukan illegal migrant workers. Pembunuhan. Dan catatan informasi yang kami terima 2 orang. Kok diam-diam saja ada pembunuhan? Kok diam-diam saja? Yaitu tertembak. Masa? Sebentar guys. Ini prosesnya juga masih berlangsung ya. Mungkin korang ada tahu tentang seperti apa kasusnya ataupun penyelesaiannya ataupun perkembangan istilahnya masalah ini ya, mungkin korang boleh komen saja di kolom komentar guys. Kalau apa yang dikatakan oleh Presiden Partai Buruh ini guys ya, artinya sengaja istilahnya dibunuh begitu guys ya dari TKI ilegal ini yang di Malaysia. Itu padahal sudah dijelaskan berulang-ulang kali ya dari pihak APMM ya Malaysia bahwa itu sudah dilakukan peringatan guys ya, artinya bukan langsung ditembak orangnya gitu guys, tapi diberikan peringatan dulu ya kan, sirine ya, tembakan peringatan di atas begitu guys ya. Akhirnya pihak APMM ini akhirnya untuk memberhentikan ya bot ini ya yang lari ini guys ya, karena udah diberi peringatan dia ini tidak berhenti begitu guys. Akhirnya menembaklah mesin dari bot itu guys. Itu yang mungkin ya yang namanya kejadian itu kalau tidak salah malam atau subuh gitu guys ya. Jadi itulah penyebabkan terjadinya penembakan itu guys ya. Mungkin ya pelurunya ya nyasar ke para korban ini gitu guys. Itu mungkin yang namanya malam hari guys ya. Dan itu pun juga akan diselesaikan ya, karena Perdana Menteri Malaysia juga mengatakan bahwa ini akan disiasat dengan secara rapi begitu guys ya. Artinya pasti akan diselesaikan lah antara dua negara ini guys ya. Seperti itu ya guys ya. Mungkin saya pun juga percaya bahwa kedua negara ini akan menyelesaikan ini, karena kejadian ini adalah di Malaysia, maka penyelesaiannya pasti pihak Malaysia ini akan menyelesaikannya gitu guys ya. Oke, kita lanjut ya. Sebabnya 2 orang pekerja migran Indonesia yang katanya ilegal, kan katanya belum ada investigasi sepihak dari pihak yang menembak, polisi di Raja Malaysia. 2 orang Indonesia terbunuh, itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh itu menyatakan perang, kecuali melalui pengadilan. Ini tanpa pengadilan, polisi di Raja Malaysia mengeksekusi tembakan mati. Ada 1 orang kritis yang kemudian mati. Itu menunjukkan penembakan itu dilakukan secara membabi buta. Kalau dia terarah langsung mati. Ada 1 kritis, belakangan mati, jadi yang mati 2 orang.
Ini adalah pembunuhan. Kami meminta kepada pemerintah Indonesia, Menteri P2MI dan Wamennya, jangan kebanyakan lip service, melakukan konferensi pers, nyatakan ada pembunuhan. Satu, kami minta Menteri P2MI dan Wamennya nyatakan ada pembunuhan. Karena dia ada pembunuhan, maka yang membunuh harus dihukum. Siapa dia? Polisi di Raja Malaysia. Siapa yang menembak, siapa yang memerintah menembak, harus dipenjara seberat-beratnya. Itu satu. Nyatakan ada pembunuhan. Hei menteri, jangan enak-enak aja makan uang negara. Jangan enak-enak aja cuma konferensi pers. Abang Beca, saudara kami pun bisa jadi menteri kalau cuma konferensi pers. Yang kedua, jemput 3 orang lagi yang sekarang sakit. Kemana kamu semua? Mereka semua bekerja, bahkan illegal migrant workers, karena di Indonesia pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Oke, di poin ini saya sebagai orang Indonesia setuju banget guys. Yang mana banyaknya orang Indonesia ini yang merantau ke negara luar begitu guys ya. Salah satunya adalah di Malaysia, sampai-sampai ilegal begitu guys ya. Karena apa? Karena minimnya kerjaan di Indonesia begitu guys. Itu yang membuat mereka ini sampai-sampai mengorbankan dirinya guys ya untuk bekerja di luar negeri begitu guys ya. Tanpa memikirkan risikonya begitu guys ya. Harusnya bekerja di luar negeri, di Malaysia misalnya, dengan cara yang sah begitu guys ya. Tetapi sampai-sampai ini mereka ini tidak menggunakan ataupun melengkapi ya surat-surat, sehingga jadilah pekerja ilegal guys ya. Seperti itu setuju guys ya. Artinya Indonesia juga harus bebenah nih, bagaimana nih menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyak mungkin bagi rakyat Indonesia yang sangat banyak ini gitu guys ya. Itu setuju saya dengan statement beliau ini guys ya. Tetapi kalau masalah perang, wah, tidak setuju guys ya. Oke, bagaimana pandangan teman ya? Teman-teman ya boleh komen saja di kolom komentar guys. Oke, kita lanjut. Coba ada lapangan kerja. Nggak mungkin ada pekerja migran. Sekarang mereka berjibaku bertaruh nyawa, sekalipun misal ilegal, kok nggak dilindungi? Udah nggak bisa ngasih pekerjaan, nggak melindungi. Buat apa kamu jadi menteri? Oleh karena itu yang kedua, jemput yang sekarang sakit. Kami memberi waktu 1 kali 3 hari. 1 kali 3 hari kalau menteri nggak menjemput, kami kepung kantor menteri. Kami kepung kantor daripada Kedubes Malaysia. Itu yang kedua. Sebenarnya tidak harus seperti itu, guys ya. Kami minta Menteri Luar Negeri atas nama pemerintah Indonesia membuat nota diplomatik yang lebih keras, yaitu meminta polisi yang membunuh untuk dihukum dan dipenjara. Umumkan seperti waktu Pak Kapolri bersama atas izin Presiden Prabowo mengumumkan pemecatan oknum-oknum polisi yang merekayasa narkoba dalam satu pentas musik warga Malaysia. Kenapa kamu Malaysia nggak melakukan hal yang sama? Kami minta agar diumumkan terbuka, tunjukkan melalui media Malaysia maupun media Indonesia, diborgol polisi itu dan dipenjara. Itu 3 tuntutan kami. Ada yang kata ganyang Malaysia. Ya. Saya tengok siang tadi satu video kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia ya. Saya nak bagi tahu ya kepada pihak-pihak di Jakarta yang gaji. Oke guys, sebentar ya. Itulah ya guys ya, banyak sekali nih ya media-media, bukan media sih, sosial media lah istilahnya, dari Indonesia gitu guys. Saya pun tidak paham ya, apakah memang murni dari Indonesia ataukah memang ada pihak-pihak lain istilahnya yang mengatasnamakan Indonesia, itunya artinya untuk mengadu domba antara Indonesia dan Malaysia begitu guys ya. Saya pun tidak paham seperti itu ya. Jadi banyak, jadi tidak heran kalau
media sosial di khususnya yang mengatakan senamakan Indonesia begitu guys ya, banyak sekali membuat berita-berita hoax ya, sedikit-dikit oh ini apa tentara Indonesia sudah bersiap untuk perang melawan Malaysia. Ya, apa untungnya istilahnya untuk membuat berita-berita seperti ini gitu guys ya. Artinya tidak dengan data tetapi secara hoax begitu guys ya. Itu yang saya disayangkan daripada sosial media yang mengatasnamakan Indonesia ya. Saya pun juga tidak paham apakah memang orang Indonesia atau bukan gitu guys ya. Oke, next ya. Buat video-video provokasi ini ya. Ya. Sekiranya berlaku perang ya antara Indonesia dengan Malaysia, Britain ya, United Kingdom akan bersama Malaysia. Kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom. Kita panggil keren ya. Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia ya. Jangan main-main ya. UK dia ada lebih kurang 20 submarine nuklear. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia jangan silap langkah ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia ya. Itu dia. Supaya saya berharap sangat saya punya ulasan ini ya menghantar mesej yang sangat jelas kepada mereka-mereka khususnya di Jakarta. Saya lihat banyak yang berada di Jakarta ya yang membuat video provokasi. So FPDA ni adalah hubungan pertahanan melalui. Sebelum kita lanjut ya, Pak Cik ini ya istilahnya son nih, bukan son kepada Indonesia umumnya begitu guys ya, tetapi memberikan teguran istilahnya, mereaksi lah istilahnya dari sosial media ataupun berita-berita ya, yang dilakukan oleh YouTuber ataupun orang-orang Indonesia begitu guys ya, yang membuat berita-berita hoax ya, dan membuat berita provokasi sehingga membuat sedikit mengatakan bahwa Indonesia nih melawan perang dengan Malaysia begitu. Itu yang ditegur oleh Pak Cik Malaysia ini guys ya, seperti itu ya. Oke, next. Persetujuan berbilang hala di antara UK, Australia, New Zealand, Malaysia dan juga Singapura yang ditandatangani pada tahun 1971 yang dengannya kelima-lima negara ini akan saling membantu jika terdapat serangan luar terhadap semenanjung Malaysia maupun Malaysia Timur atau Singapura. Dan juga FPDA ini dilakukan kerana jaminan pertahanan Britain ke atas Malaysia dan Singapura ekoran Britain pada tahun 1967 untuk menarik tenteranya daripada terusan Suez. Jadi matlamat penubuhan dia adalah negara-negara ini akan saling membantu sekiranya berlaku apa-apa yang kita tak ingin terjadi, iaitu peperangan. Tapi bukanlah macam senang sangat tiba-tiba 5 negara ataupun 4 negara selain pada Malaysia ni, kalau Malaysia terjadi perang, ini nak tolong, sikit nak tolong, sikit nak tolong. Malaysia akan cuba optimize dia punya kuasa pertahanan dia selagi mana boleh lah. Sebab apa? Kekuatan ketenteraan Malaysia ni dari segi nak menjaga kedaulatan Malaysia ni dah cukup kuat dah. Hang tak tahu? Hang buka askar. Aku share sikit lah dekat korang. Mungkin korang tak tahu sebab tak diviralkan pun. Sebenarnya, masa Ops Daulat dekat Lahad Datu, ada negara-negara dalam FPDA ni sebenarnya dah standby dah. Tapi daripada Malaysia cakap kita boleh handle lagi. Macam yang aku cakap tadi lah, FPDA ni dia ada activation point dia. Selagi mana Malaysia masih boleh handle situasi-situasi yang berlaku tu, walaupun pada masa itu FPDA ni dah boleh activate dah. Tapi kalau Malaysia cakap kita boleh handle, maknanya kita boleh handle. Setahu aku lah, 14 tahun aku dalam tentera, aku pernah memegang jawatan pegawai staf 2 strategi. Kita tak ada langsung nak berperang dengan siapa-siapa. Kita pun tak ada memusuhi mana-mana negara pun. Sebab kita... Okey, betul. Ini Bang Rais Hamid guys. Rais Hamid ya, Masya Allah. Semoga beliau sehat-sehat selalu guys ya. Tidak akan terjadi perang antara Indonesia dan Malaysia gitu guys ya. Sebenarnya seperti itu ya.
Okey. Ini adalah di antara negara paling neutral yang menjaga hubungan diplomatik dan ketenteraan dengan semua negara. Dan salah satu sebab kita menjaga hubungan dengan semua negara ni adalah untuk secure keamanan dan keselamatan rakyat Malaysia juga. Sekiranya berlaku apa-apa, kita minta jauh lah. Janganlah kita lari menyerut dalam gua. Takut bila sembang, perang. Tapi bila jadi betul-betul, semua hilang. Mungkin ni juga yang akan dipanggil balik. Okey, apa? Cuba korang dengar apa kata Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Okey, ini langsung guys ya, sebelum Bapak Prabowo menjadi presiden ya. Ini videonya guys ya. Jadi itu antara Indonesia dan Malaysia itu harus selalu damai gitu guys ya, harus, karena kita ini serumpun ya, kita ini bersaudara begitu guys ya, ngapain harus perang segala macam gitu guys ya. Jadi ini teguran besar juga nih buat netizen ya, Konoha ya, yang banyak istilahnya memberikan komentar begitu guys ya, ataupun membuat video-video provokasi ini ya, seolah-olah tentara Indonesia sudah bersiap-siap nih untuk perang lawan Malaysia begitu guys ya. Aduh, gimana ya guys ya, tidaklah harus dengan supaya viral tadi membuat hal-hal seperti ini gitu guys ya, padahal itu hoax gitu kan. Jadi ini adalah tamparan keras nih buat orang-orang yang selalu membuat provokasi ataupun berita-berita hoax seolah-olah Indonesia dan Malaysia ini memang panas nih, yang berperang terus gitu guys ya, padahal tidak seperti itu gitu guys. Oke, next ya. Masalah Sipadan ganyang Malaysia. Masalah sepak bola ganyang Malaysia. lucu. Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan. Ya, betul guys. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu enggak, mereka tidak bukan, mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Baik. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal ya. Kan benar enggak? Sudahlah, ya kan kita sudahlah. Tapi enggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada ya. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Betul itu. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Ya, betul. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka takkanlah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan. Betul. Berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia. Allahu Akbar. Betul. Kita kena ambil kira dengan ancaman Sulu dan sebagainya. Takkanlah kita nak merisikokan itu semua. Jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait antara satu sama lain. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang, tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Oh ya, kenapa saya tak keluarkan kenyataan dari pemimpin Malaysia berkenaan perkara ini? Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana negara pun. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen tentang bagaimana kita perlu selesaikan isu-isu berbangkit antara kedua-dua negara. Dari Indonesia sudah menjadi panas ya. Kita lihat media di Jakarta memutarbelikkan apa yang berlaku ya. Mereka sengaja membuat provokasi, kononnya pihak APMM sengaja menembak warga negara Indonesia ya. Bahawa tidak ada langsung belas kasihan di pihak APMM dalam menjalankan tugas mereka menyelamatkan sempadan Malaysia tuan-tuan ya. Hakikatnya
yang kita tahu setakat ini ialah bot itu membawa penumpang-penumpang yang keluar Malaysia secara haram, secara illegal. Secara ilegal ya, betul. Dan Tekong itu tahu. Tekong bot itu tahu dia keluar secara haram, dia telah melanggar undang-undang Malaysia. Kerana itu Tekong tu lari. Ya. Tekong tu lari apabila disuruh berhenti oleh pihak anggota APMM, tuan-tuan ya. Maka mana-mana pihak ya, mana-mana pihak dalam keadaan yang gelap gelita jam 3 pagi, jam 3 pagi akan menembak ya, menembak mana-mana bot ya yang tak berhenti apabila disuruh berhenti. Ya. Itu sebenarnya yang berlaku, tuan-tuan ya. Okey. Betul ya. Apa yang dicakapkan Pak Cik ini, bahawa namanya jam 3 subuh guys ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan pihak APMM ya. Karena Tekong ini yang membawa bot ini ya, yaitu berusaha lari begitu guys ya, dan juga menurut keterangan melakukan perlawanan ya, menggunakan parang gitu guys ya, dan menabrak bot dari APMM. Itu yang membuatkan ya pihak APMM ini menembak begitu guys ya, untuk bertujuan untuk supaya enjinnya terkena gitu guys ya, supaya mati botnya ini sehingga bisa diamankan begitu guys. Tetapi makin lari gitu guys ya, itu yang membuatkan pihak APMM ini menembak ya daripada bot tersebut gitu guys ya. Ya artinya dengan tidak sengaja begitu guys ya, untuk mengenai daripada korban tersebut begitu guys ya. Itu yang menurut penjelasan dari pihak PMM ya kan, seperti itu. Kita sebagai orang Indonesia juga harus terbuka juga gitu guys ya. Artinya kita juga jangan menyalahkan satu belah pihak begitu guys ya. Lagi pula pun yang lari ini adalah TKI ilegal gitu guys ya, bukan tak mungkin pula istilahnya menembak TKI ataupun PMI yang benar-benar legal begitu guys ya, dengan resmi lalu ditembak, itu kan tidak mungkin gitu guys ya. Seperti itu, mohon pemahaman saya lah seperti itu ya. Mungkin korang boleh komen di kolom komentar guys. Oke, kita lanjut ya. Kita kena faham ya, keadaan itu ialah 3 pagi. Jam 3 pagi gelap gelita ya. Okey. Yang nampak hanya bot bergerak. Manalah anggota APMM nak tahu dalam bot tu adalah orang-orang awam ya. Ya. Kepada APMM yang dalam bot tu adalah penjenayah ya. Kerana mereka lari apabila disuruh berhenti. Hanya penjenayah akan lari. Okey. Kalau tak buat salah, mengapa nak lari? Ya, betul. Kalau tak buat salah, mengapa nak lari? Mereka mempersoalkan, oh kononnya Pak Prabowo baik sangat dengan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ya, menimbulkan isu kita serumpun, mengapa ini berlaku ya. Tuan-tuan, inilah kes jenayah ya. Orang yang keluar sempadan tidak melalui jabatan imigrasi itu adalah bersalah ya. Kalau mereka sudah melanggar undang-undang negara, maka mereka perlu menerima konsekuensi yang menimpa diri mereka ya. Berani buat, berani tanggung. Langgar undang-undang, terimalah padanya. Inilah dia tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan ya, sebenarnya kita nak bagi tahu kepada rakan-rakan saya di Indonesia, saya ada ramai rakan TikTok di Indonesia ya. Sebenarnya setiap bulan ada warga Indonesia masuk Malaysia secara haram dan keluar secara haram, illegal. Tapi saya pasti ya, pihak berkuasa Malaysia tutup sebelah mata. Tutup sebelah mata kerana nak beri peluang kepada warga Indonesia cari rezeki di Malaysia ya. Banyak lorong tikus. Di Melaka ada, di Negeri Sembilan ada, di Johor ada lorong tikus. Kita tahu, kita dengar cakap-cakap ada lorong tikus. Namun pihak berkuasa tutup sebelah mata, nak memberi peluang pada warga Indonesia cari rezeki di Malaysia ya. Tapi nasiblah kalau terperangkap dengan anggota penguatkuasa, nasib ya. Lalu lorong tikus, tak ada
polis ataupun APMM di tepi pantai. Kamu lepas hanya pada hari itu di Tanjung Ru bertembung dengan bot APMM. Ya, jadi jangan salahkan pihak otoriti Malaysia hanya menjalankan tugas saja tuan-tuan. Betul. Dan kita lihat tuan-tuan, di Malaysia, kita ada pekerja dari Bangladesh, dari Myanmar, dari Nepal, dari Filipina, berjuta. Bukan ratusan ribu, berjuta. Tak ada masalah. Tak ada pun warga Bangladesh kena tembak. Kenapa? Mereka balik melalui saluran-saluran yang disahkan. Video provokasi, serangan buruh ke atas Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Saya dimaklumkan oleh rakan TikTok saya, ramai yang membaling telur ke bangunan kedutaan adalah terikut-ikut terpengaruh dengan PKI, Parti Komunis Indonesia. Kerana itu mereka lilit kain merah di kepala. Merah itulah warna komunis, tuan-tuan. Okey. Ini teguran juga nih guys ya dari Pak Cik ini terhadap demonstrasi yang kemarin-kemarin itu guys ya, yang melempar telur ke dubes Malaysia ya di Indonesia. Itu sangat disayangkan sekali guys, karena kalau memang di Indonesia itu demonstrasi segala macam, kalau untuk negara, khususnya negara Indonesia begitu guys ya, itu ya memang udah terbiasa gitu guys. Tetapi kalau hal kedutaan besar Malaysia guys ya, artinya kan sudah bahasanya itu ada sedikit menghina lah guys ya, apalagi lambang Malaysia kedubes itu guys ya dilempar dengan telur gitu guys. Itu disayangkan sekali gitu guys ya. Artinya mungkin tidak semuanya rakyat Indonesia seperti itu, tapi ya itu juga mewakili istilahnya rakyat Indonesia begitu guys. Sebenarnya hal itu tidak harus terjadi begitu guys ya. Disayangkan sekali gitu guys. Okey, kita lanjut. PKI dulu semua gunakan warna komunis merah. Komunis. Dan mereka juga yang menggunakan slogan Ganyang Malaysia semasa zaman Bapak Soekarno jadi presiden hampir 50 tahun dahulu. PKI lah di belakang agenda Ganyang Malaysia. Dan nampaknya pengaruh PKI masih menebal di Indonesia, dan kita sangat yakin, saya percaya dengan komen-komen yang dibuat oleh rakan TikTok dari Indonesia bahawa pendemo itu adalah mereka-mereka yang terpengaruh ya, saki baki Soekarno musibat, kata Bapak Faristan ya. Mereka adalah terpengaruh dengan agenda PKI ya. Kerana itu nampak merah di kepalanya. Dan kita di Malaysia kita cool, kita tidak respon dengan membaling telur ke Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Allah, terbaik. Kita tidak melakukannya. Kita tidak ya. Kita cool. Dalam pada itu wah, ini yang buat saya tuh respect guys ya, kagum juga nih guys ya kepada rakyat Malaysia begitu guys ya. Walaupun sebagian sedikit ya kan orang Indonesia ini yang melakukan demonstrasi melempar telur di Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, tetapi di Malaysia ya Kedutaan Besar Indonesia tidak diapa-apakan oleh rakyat Malaysia. Itu yang membuat saya tuh kagum nih guys ya, dengan mentality begitu guys ya, ataupun akhlak ya orang-orang Malaysia begitu guys ya, tidak melakukan itu gitu guys ya. Padahal bisa saja ya istilahnya rakyat Malaysia dengan adanya berita itu lalu demo juga di Kedutaan Besar Indonesia, melempar telur juga nih kan. Tetapi mereka tidak lakukan itu gitu guys ya, karena rakyat Malaysia ini ya rata-rata itu pikirannya itu jauh ke depan gitu guys ya, bijaksana menurut saya guys ya, sehingga tidak mudah termakan provokasi begitu guys ya, ataupun terikut-ikut dengan hal-hal yang membuatkan benci terhadap Indonesia begitu. Itu yang membuat saya tuh respect sekali guys ya dengan rakyat Malaysia begitu guys ya, apa yang dijelaskan Pak Cik ini gitu guys ya. Okey, kita next ya. Tuan, kita lihat dan kita ucapkan tahniah
dan penghargaan kepada Polri ya, kerana telah berjaya menangkap bos. Itu dia, bos tekong yang menyeludup warga negara Indonesia keluar dari Malaysia secara ilegal. Dan tekong itu telah ditangkap. Saya dengar ditangkap di Dumai ya. Wah. Berkaitan dengan kes tembakan ni, kita juga Sebentar, ada guys. Memang harus ada kerjasama yang sangat padu gitu guys ya, antara kepolisian atau keamanan Indonesia dan keamanan Malaysia ya, karena kan perbatasan begitu guys ya, apalagi sudah tahu nih jalan-jalan tikus gitu guys yang ada di antara kedua negara ini, itu yang harus benar-benar dimaksimalkan untuk dijaga guys ya, jangan sampai ada rakyat Indonesia yang ilegal tadi ya masuk ke Malaysia begitu guys ya, dan bagi yang ilegal ini dari Malaysia ini keluar lagi ke Indonesia gitu, itu yang harus dijaga guys ya, dan bukan hanya orangnya yang dijaga, tetapi tekong-tekong ini juga harus diberantas guys ya, jangan sampai istilahnya banyak lagi korban lainnya begitu guys. Itu menurut saya guys ya. Bagaimana pandangan teman-teman ya, komen saja di kolom komentar guys. Kita next ya. membuat tangkapan 2 lagi individu yang yang dipercayai berada dalam bot tu lah. Maksudnya saya pernah bagi tahu dalam bot tu kita anggarkan ada lagi individu-individu yang telah melarikan diri. Jadi dalam satu operasi oleh pasukan gerakan AM baru-baru ni di kawasan tersebut lah, iaitu di kawasan Pulau Keri itu, pihak PGA berjaya menangkap sebilangan orang lah, dan 2 daripada mereka tu adalah mereka yang berada dalam bot tersebut. Warga Indonesia. Dalam 30-an. Saksi 31 yang direkod dia. 31 orang. Ya, 31 orang, dan siasatan telah pun hampir lengkap, dan kita rujuk kepada pihak agensi pada hari ini. Sudah dirujuk. Petang ni kan? Ya, sudah rujuk. 31 orang itu masuk dengan anggota APF dan juga Semua sekali lah. Oke guys ya, selesai videonya. Memang agak panjang video ini ya. Mungkin korang siapkan kopi lah ya sebelumnya ya. Mungkin saya lupa untuk mengingatkan guys ya, siapkan kopi, siapkan teh tarik, kue-kue cemilan istilahnya, karena video ini agak panjang ya guys ya. Dan makasih banget nih buat teman-teman yang sudah tonton video ini sampai dengan selesai, sampai dengan akhir ya, sampai saat ini begitu guys ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan ini perlu ditingkatkan guys ya, antara keamanan ya kedua negara ini ya, perbatasan ini guys ya. Apalagi sudah tahu istilahnya jalan-jalan tikus yang ada di Indonesia ya, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, itu juga harus dimaksimalkan untuk dijaga guys ya. Kedua belah pihak lah istilahnya, bukan hanya dari Malaysia begitu guys ya, dari Indonesia pun juga harus benar-benar menjaga ini perbatasan ini, jangan sampai istilahnya tekong tadi mudah sekali untuk membawa warga Indonesia yang ke Malaysia begitu guys ya, dan pulang lagi ke Indonesia. Itu juga harus dijaga juga guys ya, karena bagaimanapun ya rakyat Indonesia mungkin terpaksa juga guys ya untuk pergi ke Malaysia ya, karena minimnya ya pekerjaan yang ada di Indonesia, sehingga nekat lah istilahnya membuat keputusan untuk ke Malaysia walaupun dengan cara ilegal gitu guys ya. Itu yang membuat rakyat Indonesia tuh istilahnya sampai mengorbankan nyawa mereka untuk bekerja mendapatkan cuan gitu guys, uang ya. Tapi ya itu kita sebagai orang Indonesia juga guys ya, untuk tentunya ya salah tetap kita katakan salah begitu guys ya, benar kita tetap katakan benar, seperti itu. Dan saya juga pernah melihat ya komentar dari rakyat Malaysia begitu guys ya, mengenai misalnya orang-orang Malaysia nih yang salah istilahnya di Indonesia begitu guys ya. Itu kalau saya pun juga lupa masalahnya apa begitu guys ya. Tetapi komentar-komentar dari rakyat Malaysia ini yang membuat saya tuh kagum guys ya. Apa kata rakyat Malaysia ini? Kalau memang rakyat kami itu salah ya, maka hukum saja ya, hukum saja sesuai hukum yang ada di Indonesia
sesuai hukum yang ada di Indonesia begitu guys, sesuai undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu gitu guys ya. Walaupun istilahnya tidak membabi buta untuk membela negara rakyat sesama rakyat Malaysia begitu guys. Walaupun itu rakyat Malaysia ataupun sama-sama orang-orang Malaysia, tetapi kalau dia salah tetap harus dihukum sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia begitu. Kalau misal dia berbuat salah di Indonesia. Nah, jadi itu yang membuat saya tuh wow, gila ya. Pemikiran ataupun apa namanya? Isi otak, isi kepala rakyat Malaysia ini tuh terbuka seperti itu gitu guys ya. Itu yang wow ya. Kalau di Indonesia gitu guys, ada ya segelintir orang-orang itu yang walaupun salah ya, misalnya nih yang contoh yang kasus kemarin kan, rakyat Indonesia ya ilegal istilahnya ditangkap di Malaysia ya, tetapi tidak menerima itu ya, malahan menyalahkan dari pihak Malaysia, padahal ya pihak Malaysia ini ya menjalankan tugas begitu guys ya, menjalankan tugas ya, dan untuk mengamankan suatu negara itu juga pengorbanan guys ya. Bayangkan ya, tidak sedikit istilahnya pengorbanan yang dilakukan oleh pihak penjaga perbatasan ini ya, bukan hanya penjaga dari Malaysia gitu guys, penjaga dari Indonesia saja itu tidak semudah yang kita pikirkan guys. Bayangkan ya, kadang tidur di hutan begitu guys ya, untuk menjaga perbatasan ini ya. Apalagi kalau binatang-binatang buas, itu tidak kita pungkiri lagi guys ya. Tapi ya itulah namanya menjaga ya, ataupun melaksanakan tugasnya sebagai penjaga begitu guys ya. Dan mungkin itu dulu lah video hari ini guys ya, mungkin terlalu panjang video ini ya, mungkin semoga video ini bermanfaat, semoga juga video ini membuatkan antara Indonesia dan Malaysia ini ya, para netizennya ya, khususnya netizen Indonesia, supaya terbuka pikirannya guys ya, tidak membela istilahnya dengan membabi buta begitu guys ya, dan harus benar-benar berpikiran yang matang lah istilahnya, dan berpikiran yang positif begitu guys ya. Dan kita menyerahkan hukum ini ya, misalnya kejadiannya di Malaysia begitu guys ya, orang Indonesia yang melakukan kesalahan ya kita harus terima sesuai dengan hukum yang ada di Malaysia, dan juga sama juga sebaliknya seperti itu. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih buat orang semua yang sudah tonton video sampai akhir ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.